Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 9? Sehat walafiat bukan? Mudah-mudahan kalian semua, orang tua kalian, bapak guru, kalian semua sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini di bab 4 kalian membahas masalah listrik statis. Silakan disimak video kali ini. Disiapkan juga buku BSE IPA SMP kelas 9. Listrik statis. Masa kalian nggak kenal dengan saya? Saya mengajar di kelas 9C dan 9E. Selainnya ada Pak Gianto, ada Bu Titi, ada Bu Citra. Baiklah anak-anakku sekalian, masalah listrik statis ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan diharapkan peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik statis. Bisa menyebutkan muatan listrik yang terjadi jika benda diberi gosokan. Menyebutkan interaksi benda-benda bermuatan listrik jika saling didekatkan. Menghitung gaya Coulomb jika muatan listriknya dan jarak diketahui. Menerapkan rumus gaya Coulomb dalam memecahkan persoalan yang sederhana. Mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran ini kalian bisa mengikutinya dengan sempurna. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan listrik statis, ini ada yang namanya muatan listrik. Sebuah atom atau benda itu terdiri dari atas inti atom dan elektron. Apa itu inti atom? Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Jadi diingat-ingat, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Sedangkan elektron ini bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi kalau kita gambarkan elektron itu negatif mengelilingi, ini orbitnya. Sedangkan di dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Ini adalah merupakan gambar sebuah atom. Baiklah, kita lanjutkan. Kebanyakan benda itu memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga bersifat netral. Tetapi elektron itu dapat melompat keluar dari benda yang ada tadi dan menempel pada benda lain. Akibatnya, benda ini akan bermuatan listrik, baik bermuatan listrik negatif ataupun positif. Nah, benda yang bermuatan listrik inilah akan memiliki yang namanya listrik statis. Jadi, listrik statis adalah listrik dengan keadaan diam yang berkumpul pada permukaan suatu benda. Contoh, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Diingat, ini merupakan tujuan pembelajaran tadi, kalian bisa menyebutkan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendekatkan lengan ke layar TV atau televisi yang baru saja kalian matikan, maka bulu rambut di lengan kita akan berdiri. Ini seolah ditarik oleh layar TV. Makanya, jadi saya ulang, jadi kita mematikan televisi, kemudian kita dekatkan lengan kalian ke layar televisi, maka bulu rambutmu di lengan itu seolah akan berdiri, ditarik oleh layar TV. Nah,
Nanti coba kalian buka referensi yang lain, buku-buku yang lain, coba kalian bisa menyebutkan contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik statis. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan. Atom yang kekurangan elektron itu disebut atom bermuatan positif. Dari kekurangan elektron. Seperti ini, kekurangan elektron. Karena elektronnya itu pindah, melompat, pindah ke benda lain. Sehingga jumlah muatan positifnya itu lebih banyak, lebih besar dari muatan negatif. Makanya atom yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Yang berikutnya, atom yang kelebihan elektron disebut atom bermuatan negatif. Seperti ini. Ada atom tadi melompat ke benda ini, sehingga elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Ini dikatakan atom bermuatan negatif. Yang berikutnya, atom yang memiliki jumlah elektron dan proton ini sama, maka disebut atom netral. Jadi jumlah elektronnya dengan jumlah protonnya sama, itu namanya atom bermuatan netral. Masalah elektron itu untuk pewarnaan ini sesuai dengan gambar saja. Tidak harus elektron berwarna merah, proton berwarna hitam, neutron biru, tidak. Jadi pokoknya yang ada tulisannya positif diberi lingkaran itu proton. Negatif diberi lingkaran itu adalah elektron. Elektron berada di orbit atau lintasan ini orbit. Sedangkan proton berada di dalam inti atom. Ini pembahasan mengenai masalah listrik statis. Bagaimana kalau kita ingin memberi muatan listrik? Nah, memberi muatan listrik itu bisa dilakukan dengan jalan menggosok. Contoh, penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Kalau elektron ini pindah, maka bermuatan listrik negatif. Jadi penggaris plastik menjadi muatan listrik negatif. Karena apa? Ketambahan elektron dari kain wol. Muatan negatifnya, elektronnya lebih banyak daripada proton. Yang kedua, batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari batang kaca berpindah ke kain sutra. Sehingga batang kaca menjadi bermuatan listrik positif karena kekurangan elektron. Elektron batang kaca tadi pindah ke kain sutra. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menyikapi hal ini maka bisa kalian lakukan, yaitu untuk mempermudah hafalan pawon kasap. Apa itu pawon kasap? Pawon plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan listrik negatif. Pa, plastik. W ini adalah wol. Wol. Maka akan bermuatan listrik negatif. Bagaimana dengan kasap? K, kaca yang digosok dengan sutra, kasa, sutra, K itu kaca, maka akan bermuatan listrik positif. P ini adalah positif. Jadi tolong dihafalkan untuk kalian bisa mengingat-ingat masalah ini tentang pemberian muatan listrik dengan jalan digosok, maka kata kuncinya adalah pawon kasap. Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami hal ini. Pawon kasap, plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif. Jadi plastiknya bermuatan negatif. Kasapnya, kaca yang digosok dengan sutra, maka kaca menjadi bermuatan listrik positif. Demikian. Baiklah anak-anak. Kita lanjutkan lagi tentang bagaimana interaksi bermuatan listrik tadi. Kalau muatan negatif dengan muatan negatif didekatkan bagaimana? Positif dengan positif didekatkan bagaimana? Kaca yang bermuatan di
didekatkan dengan kaca bermuatan atau dengan penggaris plastik yang bermuatan, ternyata ada dua interaksi, tolak-menolak dan tarik-menarik. Bagaimana terjadi tolak-menolak jika dua muatan listrik yang sejenis, yang sama, didekatkan satu yang sama lain. Jadi didekatkan dalam jarak yang relatif cukup dekat. Didekatkan. Akan terjadi tolak-menolak. Jadi muatan positif dengan muatan positif, tolak-menolak. Muatan negatif dengan muatan negatif, tolak-menolak. Yang kedua, jika dua muatan listrik yang tidak sejenis, tidak sama, ini didekatkan satu sama lain, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Akan terjadi saling tarik-menarik. Misalkan muatan negatif dengan muatan positif, atau sebaliknya. Kaca bermuatan dengan plastik yang bermuatan. Ini juga tarik-menarik. Baiklah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan lagi. Hukum Coulomb. Dari kenyataan yang ada bahwa antara muatan listrik negatif dengan positif atau negatif dengan negatif, apabila mempunyai jarak tertentu, maka terjadi gaya tolak atau gaya tarik-menarik. Ini diselidiki oleh Coulomb. Sehingga Coulomb menyimpulkan bahwa besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik ini antara dua benda bermuatan listrik tadi berbanding lurus atau sebanding dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Ini hukum Coulomb. Kemudian untuk matematikanya dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalau orang lebih hafal, F itu kakiku retak-retak. Bolehlah, terserah. Itu cara menghafalkan. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, Q1 ataupun Q2 itu muatan listrik, satuannya Coulomb. Sedangkan R itu jarak pisah kedua muatan. Jaraknya satuannya meter. F itu gaya tarik atau gaya tolak-menolak, satuannya Newton. Sedangkan K ini tetapan atau konstanta. Tetapan itu besarnya sama. Kalau ada soal yang tidak ada tetapannya, kalian harus hafalkan. Tapi kalau ada, ya tinggal memasukkan ke rumus yang ada. 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini nilainya, tetapannya. Baiklah anak-anak, untuk mempermudah penerapan hukum Coulomb tadi, Pak Ers berikan soal. Dua benda bermuatan listrik masing-masing 30 mikrocoulomb dan 20 mikrocoulomb berada pada jarak 20 cm. Jika konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9, maka hitunglah gaya tolak-menolak antara kedua muatan tersebut. Nah, cara IPA di dalam membahas soal yang seperti ini sama seperti di kelas 7 dan kelas 8. Kalau ada soal, jangan lupa diketahui. Apa saja yang diketahui? Ternyata Q1, 30 mikrocoulomb, nulisnya huruf UC. Nah, mikrocoulomb ini harus dijadikan ke dalam coulomb. Berapa? 30 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Karena ini 30, maka untuk merubahnya 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi hilang 1 minnya, coulomb. Ini agak sulit anak-anakku sekalian, makanya tolong diperhatikan dengan seksama. Q2 juga begitu, 20 mikrocoulomb itu sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Disederhanakan yang lebih sederhana, 2 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Jarak, tadi jarak R 20 cm itu 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kenapa 20 cm itu kok enggak 0,2 saja? Ya sama saja, tapi untuk perhitungan matematika nanti lebih baik menggunakan bilangan berpangkat. K
dimasukkan. Karena K-nya sudah ada, kalau nggak ada ya kamu hafalkan. Setelah diketahui semua sudah ada pada soal, baru langkah berikutnya yaitu ditanyakan apa? Hitunglah gaya tolak menolak. Ini jadi F. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa jawab. Jawab itu tuliskan rumusnya dulu. Jangan sampai langsung jawab. Nah, setelah itu F, kita masukkan harga K, harga Q1, harga Q2, R kuadrat. R kuadrat itu kamu kurung, kemudian dikuadratkan. Paham bukan? Baik. Bagaimana langkah matematikanya? Maka untuk mempermudah penghitungan ini, lakukan yang satuan 9, 3, 2 itu kita padukan. Kita tulis. Kemudian 10 berpangkat, 9 kita kurangi 5, min 5. Kita kurangi lagi min 5. Nah, ini kita samakan. Bukan kita samakan ya, kita inventaris di sini. Saya ulang lagi. 9, 3, 2 tetap kita tulis. 10 berpangkat 9 min 5 pangkat min 5 ini kita. Kemudian bagaimana 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan sama halnya dengan 2 kali 2 4. 10 pangkat min 1 dikuadratkan itu langsung dikalikan sehingga min 2. Ya. Bagaimana? Bisa mengikuti? Lanjut. 9 kali 3 27 kali 2 54. 10 pangkat 9 dikurangi 5 berarti pangkat min 1 dibagi ini. Kemudian kita padukan 54 per 4. 10 pangkat min 1 ini ada dibagi per 10 pangkat min 2 naik menjadi plus. Nah, ini ilmu matematikanya seperti itu anak-anak. Kita nggak akan menjelaskan bagaimana kok bisa seperti ini. Jadi itu kalau ada bilangan berpangkat 10 pangkat min 2 ini dibagi 10 pangkat min 2 maka naik menjadi 10 pangkat 2 ya. 54 bagi 4 sama dengan 13,5 kali 10 pangkat 1 min 1 ditambah 2 itu 1. Nah, kalau kita kalikan 10 pangkat 1 itu 10 dikalikan 13,5 135 Newton. Jadi gaya tolak menolak tadi sebesar 135 Newton. Memang ini agak lebih sulit karena kalian nanti di SMA juga akan mengalami hal ini. Penghitungan secara bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Lanjut. Kita berikan contoh soal yang kedua. Jika besar gaya kolom antara dua muatan itu identik, A dan B berarti sama, adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, maka berapa besar muatan A dan B? Jadi sekarang yang ditanyakan adalah muatan. Seperti contoh anak-anakku, jangan lupa diketahui QA itu sama dengan QB karena identik. Kita misalkan Q karena identik ya. Kemudian F-nya tadi 1,6 Newton. Kita tulis. Jarak R 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan K seperti biasa kita tulis konstantanya. Ditanyakan apa? Q. Loh, ditanyakan kan QA dan QB. Iya, QA dan QB itu nanti sama dengan Q. Ya, Q saja nggak apa-apa, nanti sama hasilnya. Kemudian jangan lupa apa? Rumusnya. Lah, kalau kalian belum bisa mengubah rumus ini, ya seperti aja. F-nya kita masukkan 1,6. K kita masukkan. Q1 tadi apa? Q. Q2 apa? Ya Q. Ya kita masukkan. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, dari sini kalau kalian sudah lihai, sudah bisa hitungan, Q kali Q itu Q kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Sedangkan 1,6 itu pindah ke sini, berarti dikalikan dengan 3 kuadrat, 9. Dikalikan dengan ini. Kemudian dibagi oleh konstantanya tadi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang penghitungan secara matematika ini.
Jadi 9 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya R-nya yang dikuadratkan ini ya, ini hasilnya. Kenapa di bawah? Iya, karena ini sudah berpindah ke sini, menurut penghitungan matematika adalah seperti ini. Oke, lanjut. Q kuadrat 1,6 dengan 9. Kita padukan. 10 pangkat min 4. Dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 9 dengan 9 bisa dicoret. Sehingga hasilnya 1,6. Bagaimana 10 pangkat 9 ini pindah ke atas? Jadi negatif. Ya, jadi negatif. Negatif berapa? 10 pangkat min 13. Karena ini ada kuadrat, maka nilai ini kita kalikan 10, jadi 16. Bagaimana yang belakang? Ya sama, kita kalikan. Sehingga kita kalikan menjadi istilahnya nilai ini 1,6 kali 10 pangkat min 13 itu sama dengan 16 kali 10 pangkat min 14. Karena untuk kuadrat, ini harus dicari solusinya. Pangkat ini harus pangkat positif bulat atau negatif bulat. Jadi 2, 4, 6 itu bisa. 5 nggak bisa. Harus dicari dulu menjadi pangkat yang bisa digunakan untuk Q kuadrat tadi. Hasilnya gimana? Kita di akar 16 dikali 10 pangkat min 14. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 10 pangkat min 14 itu separuhnya berarti 10 pangkat min 7. 4 kali 10 pangkat min 7 kulum. Tidak apa-apa kalau seandainya di soal-soal pilihan berganda, jawabannya itu mikrokolom misalkan, ya kamu harus mengganti 4 kali 10 pangkat min 7 kolom ini menjadi mikrokolom. Bagaimana? Ya seperti ini, kalau dijadikan mikrokolom, kolom dijadikan mikrokolom. Yaitu dikalikan 10 pangkat 6. Nah, 4 kali 10 pangkat min 7 ditambah 6, itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, diidentikan dengan 0,4 mikrokolom. Jadi besarnya QA, muatan A, QB, muatan B adalah 0,4 mikrokolom. Ini mencari Q. Nanti bisa juga soal mencari R dan sebagainya. Mencari K bagaimana Pak? Tidak, karena ini konstanta, sudah tetap. Jadi tidak dicari nanti. Ini penerapan hukum kolom dalam pemecahan soal-soal di buku-buku kalian yang sederhana. Baiklah anakku, ini tugas diperhatikan. Jadi kalau tidak melihat video ini, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas. Coba buka buku IPA paket DSE kelas 9 ini, halaman 192. Ada soal pilihan ganda nomor 4. Dan halaman 195 nomor 2, soal uraian. Ini kalian kerjakan. Kerjaannya bagaimana? Ya seperti contoh soal tadi saya memberikan contoh soal tadi, itu kalian kerjakan. Ada diketahui, ditanya, jawab. Nah, dikerjakan di mana? Dikerjakan di kertas, di buku. Ya, contohnya sama seperti contoh soal. Apakah sama, Pak? Ya tidak. Soalnya ya berbeda. Kamu bisa menganalisa berapa kira-kira hasil dari permintaan contoh soal yang ada di halaman 92 nomor 4, halaman 195 nomor 2. Kemudian jangan lupa tulis nama dan kelas di pojok kiri atau kanan yang jelas. Kemudian foto ya, foto hasilnya. Kirim ke WA-nya Pak Gianto, kirim ke WA-nya Pak Hers, kirim WA-nya Bu Citra, kirim ke WA-nya Bu Titik. Siapa yang mengajar di kelas 9. Tugas ini harus kalian kerjakan hari ini langsung, Selasa 3 November, pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Kalau kalian terlambat kirim tugasnya, maka tidak akan diberi nilai oleh Bapak Ibu Guru yang mengampu IPA kelas 9. Makanya, tolong diperhatikan itu, jangan sampai terlambat. Tetap semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, BDR belajar dari rumah.
Pak Hers berharap semoga kalian sehat-sehat saja. Pembelajaran ini mudah-mudahan menyenangkan. Di rumah tetap menjaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kalian bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru kalian di UPT SMP Negeri 29 Gresik. Jangan lupa ya anak-anak, tetap belajar di rumah, jaga diri baik-baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like atau subscribe. Monggo silakan, saya berterima kasih banyak. Demikian yang bisa Pak Hers sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.